senantiasa kita panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita bersama-sama berada di Masjid Nurul Amanah Singkang, tentunya dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, dan tentunya dengan menyusung tema melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, kita aktualisasikan akhlak Rasulullah dalam menyantuni dan membina anak yatim piatu menuju Islam yang kafah. Dan tahu juga senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang hormati dan tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi keberkahan ajar kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh santri tahfiz Al-Quran Nurul Amanah kepada saudara Muhammad Rafi Sofyan. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya laporan dan sambutan mewakili panitia dalam hal ini pengurus Masjid Nurul Amanah Sengkang kepada Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru. Dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pribadi Sudirman Meru yang mendapat amanah untuk mewakili panitia pelaksana kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid kita ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat, seluruh undangan teristimewa kepada pembawa peringatan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu lewat kesempatan ini juga panitia menyampaikan ucapan terima kasih seluruh masyarakat, seluruh komponen yang hadir di tempat ini yang telah memberikan sumbangsi dukungan moral sehingga insya Allah kegiatan kita ini akan terlaksana dengan baik. Dan lewat kesempatan ini tentu pemerintah juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para masyarakat Kabupaten Wajo yang sempat hadir pada kesempatan ini maupun yang sempat melihat tayangan ini nanti. Karena maksud pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, akan tetapi tentu ada hal-hal yang membatasi. Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang terpenting juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa demi ketenteraman secara kondusif daerah kita, sekarang adalah momen politik, momen pemilihan presiden dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan dapat secara kondusif untuk menyikapi kondisi yang ada. Karena kita semua sudah sadar bahwa begitu sangat pentingnya demokrasi itu. Dan saya kira dan tentu kami juga mengharapkan bahwa masyarakat yang hadir itu sudah menjadi pemilih cerdas dan dapat menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Olehnya itu, janganlah kita masyarakat yang mau korban terhadap proses itu. Karena kenapa? Karena proses demokrasi itu perlu disikapi secara kebersamaan. Saya kira inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama berpendapat ketika kita meminta doa kepada Allah, ya kemelo doang yeri pung Allah Ta'ala, ajak lalu ke lupai yewe telua kilau, aga ya roh. Yang pertama, ilau kiri pung Allah Ta'ala, supaya senantiasa nawiringi acengkekeng. Nasabat namo maga bateta melu khusyuk beribadah. Tapi kalau kesehatan terganggu, tidak mungkin bisa khusyuk. Biar bagaimanapun mau tak melo sujud wa tahajud, nekena kunna kena kilasa, maka tidak bisa maksimal. Maka yang pertama, para ulama urut tak mengatakan, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesehatan. Kadang ada orang baru merasa bersyukur, yak komega duina. Kadang ada orang baru bersyukur, yak komega otona. Kadang ada orang bersyukur, yak komega toko baluna. Biasa engkau tahu ya pana bersyukur, yak komega ulawanna. Biasa to engkau tahu ya pana bersyukur, yak komega bainena. Engkau komega ben. Dia tidak pernah menghitung betapa besar nikmatnya Allah yang kesehatan Allah kasih. Betapa besarnya nikmat yang Allah kasih berupa kesehatan yang tidak bisa dinilai apapun. Besarnya kenikmatan itu. Kira-kira Bu, Yakko, Bu, kalau ada yang mau kasih ki iPhone HP yang terbaru sekarang apa namanya? Keren deh. iPhone 14 atau 15. Cuman 15 kayaknya belum ada di Indonesia deh. Kalau ada kasih ki iPhone 14 Bu dengan 1 gigabyte, nah, kurang lebih mungkin 30 juta. Kurang lebih. Kalau ada kasih ki iPhone 4, Loki gamalay. Mau? Saya juga mau. Kalau ada yang kasih Kak. Tapi pertanyaan selanjutnya, ketika dikasih ki itu HP, tapi langsung ki mataru-taru. Melo kiga. Mau ki?
Jawabannya pasti tidak. Pertanyaannya paling, siapa sebenarnya yang mahal? HP kah yang mahal atau telinga tak yang mahal? Hah? Telinga. Ada orang baru merasa bersyukur kalau iPhone 14 dia pakai 1 GB. Tapi dia tidak pernah perhitungkan betapa besar nikmatnya Allah. Dan curi negaranya Allah Ta'ala secara gratis, disusun oleh Allah dengan baik. Nah, kita tidak pernah memikirkan supaya kita diberikan kesehatan, supaya terjamin dengan baik. Maka mudah-mudahan insya Allah hadir kiyewennie, mudah-mudahan tatambai syukur ta dan niat etau tak laurifung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nasabah loki lo tega iye, Bapak Ibu. Bu, loki jo katega. Mau kemana kita, ujung-ujungnya pasti kita akan menuju satu titik yang namanya kematian. Jago-jagonya manusia, tapi ketika menghadapi namanya kematian, dia gagah jago. Sogi na rupa tawe, tapi ketika menghadapi yang namanya kematian, dia gagah sugi. Dia gagah napas sangadi pung Allah Ta'ala. Orwane makunrai, jabatan dia tidak punya jabatan, punya banyak amal maupun sedikit amal. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi jamaah, sadar ki loki tu mate. Betul? Naikana to hatawi tadena talinga lo mate. Napa pada mui as-sona wenni. Napa pada mui waktu bosi. Waktu tika. Cocok nih. Nah, kasih sama di waktu salat, bukan waktu sholat. Aro? Napa pada mui mabangi tadi masih je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, zaman muto zaman. Napa pada mui as-sona Jumat, tanya as-sona Jumat. Ya pada sempajang cica misi minggu esona mi Juma sekali nan lisu bu nala sandalan atau paham. Sadar bahwa kita ini ujung-ujungnya pasti akan menghadap di hadapan Allah. Tamatandra jabatanna mate, degaga jabatanna mate, tau sogi mate, kasiasi mate, orwane mate, makunrai mate, ustase monribi. Kalau macam ceramah, betul. Intinya nasa nabita na rekomendo kina sa salama hanya dua golongan pada ini. Ada ya roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu tone mato sunni kima sempajang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasal sunat. Nek majak kima balik bola. Nabai sama orang lain. Jahat sama tetangga. Bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Biasa tuh rajin sholat tapi raja pak gosip nyanyi. Cerita mana tahu? Dia tahu kakunya. Iya makada. Maka saatnya kita bermuhasabah diri. Maka nerapi nih ulang maulid. Didatangkan bulan maulid sebagai bulan muhasabah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat menghadap pintu kematian. Apa yang akan menentukan dua jalannya, dua milalenna. Nah, karena orang bulu kumbaya, dua orangnya bisa kita lewati, dua jalan yang bisa kita lewati. Pertama, apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kanya menurut Andre Guru tak nareko sujud pacapu rengi dena marigaga lampi-lampeki kuro sujud tak. Roh, tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak supaya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sambil baca ini doanya. Apa doanya Ustaz? Coba diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ulangi. Jalan kote. Apa? Allahumma ya Allah, berikan kami kemudahan ya Allah. Karena kenapa? Diberikan kemudahan segala urusannya. Diberikan kemudahan ketika menghadapi sakaratil mautnya. Jangan pandang ente ketika menghadapi sakaratil maut. Kadang ada orang bagus salatnya, luar biasa ibadahnya, bagus tahajudnya, tapi ketika menghadapi sakarat justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Coba semuanya la ilaha. Ya biasakan itu. Nah maka Nabi taman kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Nih gini mati. Barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka dia gagal ronna sang ngadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Tapang kemete begampana tus taselo kita mah di surga. Pesan yang paling nakal-nakal, pesan yang paling betah, lo pakai mati baru dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk akan diduniakan kembali ketika menghadapi sakarat. Maka biasakan mitulati midirita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini mereka hubungan kita kepada Allah dengan membiasakan diri habis sholat subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 100. Istiqomah 100, tingkatkan menjadi 300. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istiqomah 300, kasih cukup 500. Istiqomah 500, kasih cukup 1000. Habis salat subuh, melatih diri. Coba nih Pak rasakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ustaz, perasaanku tidak tenang karena kita tidak istiqomah. Ustaz, bagaimana supaya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Singkerwannya, jalannya ada namanya jalan tariqah. Jangan mengatakan tariqah itu sesat. Kata makukur yang kada tariqah itu adalah sesat. Begitu sesat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu katanya bid'ah. Nah, tariqah itu adalah jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya daripada itu adalah la ilaha illallah. Maka jangan langsung menjustifikasi. Sedikit-sedikit begitu, bersedikit-sedikit dilarang, ada lagi begitu bid'ah, maulid lagi neraka, Isra Mi'raj neraka, Isra Mi'raj bid'ah, sekalina ya langit telo apa capuy. Umpama. Mohon maaf. Itulah datang kita bermaulid supaya bertambah kadar keimanan di hadapan Allah. Amin. Bu, pasti berkorban baru ke sini toh? Berkorban. Pasti kita berkorban. Paling tidak mungkin ada biaya naik bemor. Cilla. Haro? Bedak. Rencong. Kan berkorban. Betul? Tapi dia mari jaga. Yang penting terwujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terwujud sampai kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia Nabi yang akan memberikan pertolongan syafaatnya nanti di akhirat kemudian.
Satu-satunya rasul yang paling sibuk nanti di dalam surga dan neraka, siapa yang dipanggil aina ummati, mana umatku, mana umatku, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini mana nih? Tanya bainena, mana Khadijah, aina Khadijah, aina tanya. Yang dipanggil aina ummati, mana umatku, mana umatku. Maka kita datang dengan pengorbanan sebagai wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Aro dibisikkan menghadapi sakaratil mautnya, bisikan la ilaha illallah. Ada berkata ustaz, ada orang batinnya sedih baca la ilaha illallah, mungkin dipengaruhi oleh setan. Makanya itu setan Pak luar biasa itu. Jangankan kita hidup, masih kita digoda. Ketika saja menghadapi sakaratul maut, sampai sakaratil maut dia tetap menggoda. Bahayanya itu. Bahaya. Siapa yang paling digoda? Kita semua, termasuk saya kalau mati. Digoda semua. Makanya menurut ulama, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratil maut, ikra'u mautakum Yasin. Ketika orang menghadapi sakaratil maut, bacakan surah Yasin. Puang, kuale pabarakana bacaan surah Yasin puang dari komero kicabu nyawane tot aku kicabu tapi aja kisesai. Kasih makan dah berarti surah Yasin Ustaz surah untuk mapamate. Tidak, cuman kita ambil berkahnya, mau dicabut atau tidak hak prerogatifnya Allah. Yang penting bacakan surah Yasin. Artinya itu surah Yasin banyak manfaatnya, bukan hanya kematian. Apa ya ini napa ki baca surah Yasin engkau atau mati baru ki Yasinang ada pira mati identik nih Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Puang, gana masalah kulangi puang. Banyaknya masalah kodapi ini bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Namanya manusia pada gagal atau digagal masalahnya. Betul? Muasa yang kota dewang dia masalahnya. Baik. Maluku masalahnya. Apalagi di kabinina. umpama tapi kamu gareng kamu coba dena kewitai. Alhamdulillah guru ini Sudirman Meru, dia adalah motivator dakwah kami waktu kami di Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu. Beliau retorikanya baik, cara penyampaiannya sangat tegas dan suaranya lugas. Kami banyak belajar tentang retorika dengan beliau. Alhamdulillah beliau besar dari masjid. Iya, saya tahu sejarahnya beliau. Dia yang kasih masjid, kasih bunyi masjid dulu. Dia yang beliau kadang menyapu kalau tidak ada yang sapu Masjid Nurul Asadiyah Calacu. Masya Allah. Beberapa tahun dia berkarir, pindah organisasi. Alhamdulillah. Diangkat jadi anggota DPR dengan modal dengan masjid. Sudah berapa periode sekarang? Baru 2, menuju lagi 3. Menuju 3 lagi. Guru ya? Masih mau maju? Maju lagi. Betul. Ya Tonaru Idibu sekarang sudah tahun politik. 2024 adalah tahun politik. Saya kemarin sama dengan Pak Bupati. Bilangkan sekarang 2024 tahun politik. Kita akan memilih 5 pilihan. Anggota DPR, anggota DPD Provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Tahun politik, makanya saya sampaikan, wahai para caleg, berhenti bodoh-bodohi rakyat. Kau cerita saja baru tidak ada bukti. Betul? Yang kedua, wahai rakyat, jangan kau bodoh-bodohi caleg, malah duitnya apa dia untuk duit. Betul? 2 kali lipat sengsaranya, 2 kali lipat dosanya. Kau ambil uangnya baru kita tojo. Masukku saya, kalaupun pesta demokrasi yang jujur, terbuka, kalau puang tabe, saya tidak bisa tusuk karena ada begini. Kau ambil alasan, jangan kau ambil uangnya orang baru kita tidak tusuk. Pelanggaran 2 kali lipat. Tidak ada jadi situ begini. Amin. Amin ya Rabbal. Karena itu tujuan kita hidup di dunia ini, perjalanan yang begitu sangat singkat. Ada kalanya, ada masanya kita menghadap nanti di hadapan Allah.
Menghadapi sakaratil mautnya, bacakan surah Yasin. Punaiki masalah, baca surah Yasin. Engkau tak coba ada nakal. Setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan salehah. Ania garinta, garing itu bahasa Bulukumba, bahasa Ugina lasata. Engkau lasata, ada penyakitnya, seakan-akan belum disebutkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Jadi termasuk Al-Quran surah Yasin. Jadi surah Yasin itu luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak nakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau inreta wajai. Betul? Tidak mungkinnya si lunas. Wahai para orang saleh, jangan kau sombong dengan tahajudmu. Karena bisa saja kau sesat, mendapatkan kesesatan di dunia akhirat karena kau sombong dengan ibadahmu. Makanya apa sih mau kita sombongkan ini di dunia? Nah Loki mati ya. Betul? Loki mati. Apa yang mau kita miliki? Tidak ada ji. Kecuali kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan hidup di dunia. Datang Pak. Ceramah peringatan maulid malam ini, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah maulid. Niki tahu melekatkan kakinya, melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah maulid. Maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matamat di surga pamasena pun Allah Ta'ala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk, gini tudang merengkali ke ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Karena pura koe langsung masa baca sunnah langsung 100 rakaat. Karena napa naposo. Tapi satu kali orang pergi mendengarkan ceramah maulid luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini. 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Ada di situ perkumpulan ya Allah. 7 malaikat di Kabupaten Wajo, 7 di Kabupaten Wajo, Kota Sengkang, 7 di Kota Sengkang, di jalan alamat masjid apa namanya? Masjid Jalan Bali. 7 di Jalan Bali di Masjid Alamana. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca? Dia baca tadi subhanallah, dia baca tadi alhamdulillah, dia baca tadi la ilaha illallah terus. Dia minta doa kepadamu puang. Milla dua kuidi puang. Apa nak minta malaikatku? Ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling hina. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan katanya ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di hadapan Allah. Barakah nama dia. Wih, subhanallah. Kesingan rupa Nabi. Baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pak cintanya kepada kita cinta mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada kita cinta sangat luar biasa. Sampai mati dia ucapkan aina ummati, mana umatku. Ketika nanti dalam padang mahsyar tidak ada manusia yang paling sibuk yang dicari aina ummati, mana umatku. Paling nanti dalam neraka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar masuk ke dalam neraka yang dicari aina ummati, mana umatku. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, pernahkah kita rindu kepada Nabi? Pernahkah kita meneteskan mata untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menangis air mata karena penuh dengan penyesalan. Menangis air mata kena kata sendiri nanti dalam kubur. Caleta matul kubur. Tidak ada yang akan mampu menemani kecuali bacaan-bacaan salawat ketika kita hidup di dunia. Bacaan lalu nih salawat Nabi kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat, ketika Rasul pada diperjalankan, waktu di palal Nabi ketika diperjalankan Rasulullah,
Dia sempat melihat Pak makhluk bercabang berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah malaikat Muhammad, diberikan tugas oleh Allah ketika bosie soe dia mampu menghitung berapa titiknya hujan." Subhanallah. Dia mampu menghitung titiknya hujan. Tapi apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, jangankan Yesus narik ke bosi. Bosi paling pertama diturunkan oleh Allah ketika Nabi Adam, saya mampu menghitungnya. Berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa yang singgah ke dalam dedaunan. Muhammad, ketika saya diperintahkan, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan." Cuman satu kata malaikat, "Sedemi Muhammad, saya tidak akan mampu menghitungnya." Apa itu kata Muhammad? Ketika umatmu ya Rasulullah, ketika dia rindu kepadamu, dia cinta kepadamu, saking cintanya Muhammad, dia baca salawat kepadamu satu kali. Muhammad, ketika pada hari itu bersamaan hujan, saya mampu menghitung titiknya hujan, tapi saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu untuk bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majapunna pungala taala malaikatna masalawat lanang inoni bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai datang peringatan Maulid, masuki bulan Rabiul Awal. Barang siapa memuliakan itu, maka Allah akan muliakan hidupnya. Barang siapa menjaga itu, maka Allah akan jaga hidupnya. Barang siapa meneteskan air mata akan rindu, dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Nanti dia akan datang ketika kita menghadapi sakarat, dia akan datang ketika kita nanti ditanya dalam kubur, dia akan datang nanti di padang mahsyar, dia akan datang ketika jembatan Siratal Mustaqim, dan dia akan datang bersama kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka deh Pak Nabitta nigi tortuda na bacangi salawa untuk Nabitta, maka seakan-akan kata Rasulullah, saya datang untuk menjawab salam itu. Ini kalau kita memperingati maulidnya Rasulullah, seakan-akan kita memanggil kedatangan tamu yang mulia. Ketika selesai peringatan maulid, maka Allah turunkan berkah. Barakah. Jamaah-jamaah tak dilancarkan oleh Allah, dimudahkan segalanya. Anak-anak tak diberikan kesabaran dan kesolehan. Apalagi anak-anak ke kapal Al-Quran, Masya Allah. Cintai itu. Menyayangi yatim piatu, menjadi anak yasunya yatim piatu. Apalagi ke kapal Al-Quran. Dia akan menjadi mahkota nanti di akhirat kemudian. Dia akan mendapatkan kerajaan mahkota. Tidak ada yang akan diberikan kecuali orang-orang yang penghafal Quran. Ya Tuhan, untuk ke kapal Al-Quran 30 juz akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dia tolong keluarganya. Siapa keluarganya? Yang melahirkannya. Siapa keluarganya? Kakaknya. Siapa keluarganya? Guru-gurunya. Siapa keluarganya? Yang kasih ketika dia masih belajar di pendidikan tahfizul Quran. Ya nare kode gaga na tapaka pala Quran. Apota kode gaga pota pakapal Al-Quran. Cucu cicita. Tidak ada cicita pakapal Al-Quran. Cicita. Tidak ada cicita tetangga tak ambil. Ambil anaknya baru kasih masuk penghafal Quran. Biayai sama halnya itu. Kita juga sudah berbuat baik. Pahala yang dia dapat. Nareko mengajar penganak. Saya dihuruf pun baca, maka sebegitu pula pahala yang kita dapatkan orang-orang yang membiayai Al-Quran. Maka Nabi tak barang siapa orang tua membiayai menyekolahkan aja penghafal Quran, setelah dia mengaji, maka selama itu pula dia akan mendapatkan kebaikan. Dek tak terima decena lapung anak sebelum dek tak terima lari tematuan. Subhanallah. Hebatnya itu Pak menghasilkan penghafal Quran. Ini kurang lebih sudah banyak nih penghafal Quran di sini insyaallah. Masjid Al-Amanah termasuk banyak santrinya yang untuk mewujudkan menjadi penghafal santri dan untuk penghafal Quran.
Mudah-mudahan insya Allah di setiap pengurus-pengurus masjid banyak yang laksanakan sehingga insya Allah bagus itu masjid tenteram, damai, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa dibuatkan pondok pesantren yang lebih besar. Amin ya rabbal. Bu, malalaki ko ribok na yelinoi pa, malalaki sikira-kira hanya cinam ke bawah. Na degagawot di tajak degagawot di sibawaki sangadinna dece purari pigaw. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ibadah sehat paki nawot din najaji, ada ibadah tua paki nawot din ijama, tapi justru ada ibadah namo ki sehat, namo ki malasa, namo ki tuo yare gamate akan terus mengalir. Pahala apa itu? Namanya pahala jariah. Apa contohnya? Masjid kaki pembangunan nama masjid, masjid kaki pembangunan na pesantrennya. Selama dipakai itu pesantren, maka selama itu pula amal kebaikan kita akan terus mengalir. Alhamdulillah, itulah keistimewaannya bagi orang-orang yang sedang dan selalu membantu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diminta dan diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridhoi, Allah merahmati, dan kita tergolong sebagai hamba-hamba orang yang beriman. Nasabak noliki pung Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na tamatepo de noliki pung Allah Ta'ala ya ayyuhan nas. De noliki pung Allah Ta'ala ya ayyuhal munafikun. Noliki pung Allah Ta'ala panggilan yang sempurna. Gairo ya ayyuhalladzina amanu. Sini na tamatepo siapa orang yang beriman itu na puade na sabat lila na tokeng niati na jama na sabat lanruale na rekong katamatepo na sangalena tapi caritan na bawang dipertanyakan imannya, na rekong katamatepo na sangalena tapi atin na bawang tapi degapang kaukeng dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman na bilang dirinya tapi belum bersedekah dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman na bilang dirinya tapi dia pernah sembahyang dipertanyakan imannya. Karena iman itu diucapkan dengan lisan, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isapi dalam hati segala sesuatu ini adalah pemberian Allah dan merupakan titipan. Siapa titipan yang terbaik adalah orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Dilakukan dengan perbuatan, sujud baki, rukuk baki, mengaji baki, bersedekah baki, berpuasa baki. Napani kategorikan orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Siapa beriman? Oralah yang kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah teguhkan, Allah kuatkan, Allah istiqamahkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Anda maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan insyaallah terima kasih pengurus Masjid Al-Amanah berikan kami waktu untuk melakukan ceramah peringatan Maulid di tempat ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Terima kasih untuk itu. Karena saya diberikan amanah untuk baca doa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seraya mengaminkan. Mudah-mudahan amin kita di salah satunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekalipun ada kekurangan, dan pasti kami banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.